Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Andes Haji Teti Sebari MPD, selaku dosen pembimbing dan dosen penguji pertama. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya pada sidang skripsi saya Mutiara Nurijka dengan NIM 20210038 dengan judul skripsi penggunaan model problem-based learning dengan teknik river of life terhadap kemampuan menulis teks narasi cerita fantasi pada siswa SMP kelas 7. Latar belakang pada penelitian ini yaitu rendahnya kemampuan menulis teks narasi. Meski pembelajaran menulis, khususnya menulis cerita, telah dimulai dari jenjang SD, namun berbagai aspek mempengaruhi kemampuan menulis ini, sehingga menyebabkan rendahnya kemampuan menulis teks narasi cerita fantasi. Hasil dari pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada MTS Aruksatul Ulum diperoleh data bahwa rendahnya kemampuan menulis teks narasi ini disebabkan karena kegiatan pembelajaran yang cenderung teori informatif yang hanya mengandalkan penjelasan guru dan papan tulis saja, sehingga membuat motivasi siswa itu menurun. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya keterampilan guru dalam mengembangkan model pembelajaran yang interaktif dan berbasis ICT yang dapat menarik motivasi siswa dalam belajar. Ketika guru menggunakan model yang konvensional yang hanya menjelaskan materi saja, kemudian menugaskan siswa untuk menulis, siswa kesulitan dalam memulai menulisnya. Sulit untuk menentukan idenya, sulit juga untuk menentukan alur ceritanya. Karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti model problem-based learning dengan teknik river of life terhadap kemampuan menulis teks narasi ini. Model problem-based learning pernah diteliti oleh NARSA pada tahun 2021, yang mana hasil penelitiannya pada awal pertemuan rata-rata nilai siswa itu 77. Kemudian setelah diterapkannya model problem-based learning meningkat menjadi rata-rata nilainya itu 82. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana proses penerapan model problem-based learning dengan teknik river of life dalam pembelajaran menulis teks narasi cerita fantasi siswa SMP kelas 7. Yang kedua, bagaimana respon siswa dan guru setelah penggunaan model problem-based learning dengan teknik river of life terhadap kemampuan menulis teks narasi cerita fantasi pada siswa SMP kelas 7. Yang ketiga, bagaimana efektivitas penggunaan model problem-based learning dengan teknik river of life dilihat dari peningkatan kemampuan dan ketuntasan belajar siswa. Kajian teori pada penelitian ini yaitu yang pertama, model problem-based learning. Model problem-based learning atau juga model pembelajaran berbasis masalah menurut Susanto pada tahun 2020, model ini memusatkan perhatian pada penyelesaian masalah yang spesifik. Dalam pendekatan ini, siswa aktif terlibat dalam proses belajar mengajar seperti bekerja kelompok, memberikan umpan balik, serta melakukan diskusi yang berperan sebagai langkah awal untuk melakukan penyelidikan dan penyusunan laporan akhir. Yang mana diharapkan penggunaan model ini, siswa dapat menjadi lebih aktif dalam pembelajaran sambil meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Sedangkan menurut Kokom, dalam Yuafian dan Atuti pada tahun 2020 berpendapat bahwa model pembelajaran berbasis masalah ini yaitu suatu metode pengajaran yang dibuat untuk mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa melalui situasi yang menekankan pada masalah dunia nyata. Nah, dapat disimpulkan bahwa model problem-based learning ini adalah model pembelajaran yang berbasis kepada sebuah permasalahan dengan tujuan agar siswa terdorong untuk berpikir kritis, serta lebih aktif dalam menemukan informasi dan belajar memecahkan masalah dalam dunia nyata, baik sebagai individu ataupun kelompok. Kemudian yang kedua ada teknik river of life.
River of Life ini ialah salah satu teknik visual yang dapat digunakan untuk membantu penulis dalam menceritakan peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kegunaan River of Life ini dalam menulis teks narasi adalah untuk memudahkan perancangan alur cerita. Cara penggunaannya dengan lebih dahulu menggambarkan sebuah sungai yang dianggap sebuah alur perjalanan hidup. Di dalam sungainya ada kode, gambar, dan warna untuk yang nantinya akan dikembangkan menjadi cerita fantasi yang utuh. Kemudian ada teks narasi cerita fantasi. Menurut Hidayat, pada tahun 2021, narasi ialah sebuah jenis tulisan atau cerita yang menggambarkan secara detail kepada pembaca tentang suatu peristiwa atau kejadian dalam suatu rentang waktu yang bergerak dinamis. Dengan pengisahan peristiwa diharapkan pembaca dapat merasakan suasana seperti menyaksikan atau mengalami peristiwa yang ditulis. Dan menurut Kurinaman dan Jismulatif, cerita fantasi sendiri adalah suatu teks yang menceritakan kejadian peristiwa yang tidak nyata, hanya rekaan sang penulis dalam bentuk cerita. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu Mixed Method Exploratory. Mixed Method ini merupakan metode yang ditandai dengan proses pada tahap awal menggunakan metode kualitatif dan tahap berikutnya menggunakan metode kuantitatif. Yang mana ketika hasil kedua data tersebut didapatkan, nantinya akan bersifat menyambung hasil penelitian tahap pertama dan tahap berikutnya. Kemudian, subjek dari penelitian ini yaitu siswa SMP kelas 7 yang berjumlah 19 orang. Lokasi penelitian berada di MTS Aruksatul Ulum, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu angket, wawancara, observasi, dan tes. Untuk model pembelajaran problem-based learning itu yang pertama, memberikan orientasi masalah kepada peserta didik. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, memberikan bimbingan pada individu atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis proses pemecahan masalah. Hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai proses penerapan model problem-based learning dengan teknik River of Life dalam pelajaran menulis teks narasi cerita fantasi. Hasil observasi guru pada pertemuan pertama diperoleh sebesar 95% dan pada pertemuan kedua diperoleh sebesar 87%. Sedangkan untuk siswa, pada pertemuan pertama diperoleh hasil sebesar 89% dan pada pertemuan kedua diperoleh hasil 85%. Dengan rata-rata nilai hasil observasi guru sebesar 92% dan siswa sebesar 86%. Yang mana predikat keberhasilannya jika 25% hingga 43%, predikat keberhasilan kurang, 44% sampai 62% cukup, 63% sampai 81% baik, 82% hingga 100% sangat baik. Hasil observasi dari penelitian ini dengan tingkat keberhasilan rata-rata observasi guru 92% dan siswa 66% dengan kategori sangat baik dan sesuai dengan sintak model problem-based learning yang telah disusun pada RPP. Hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu respon siswa dan guru setelah penggunaan model problem-based learning dengan teknik River of Life dalam pelajaran menulis teks narasi cerita fantasi. Hasil respon siswa pada pernyataan positif paling tinggi ada di nomor 2 sebesar 83% yang mengatakan bahwa model pembelajaran problem-based learning ini dengan teknik River of Life lebih mempermudah saya dalam menentukan alur teks narasi fantasi. Dan di pernyataan negatif dari nomor 9 yang paling tinggi yaitu sebesar 76 mengatakan tidak menyukai penugasan yang diberikan guru. Dan hasil angket respon siswa ini rata-rata 75,7%,
yang mana kriteria penilaian angket ini dapat diinterpretasikan jika 1 hingga 25% yaitu sangat rendah, 25% sampai 50% rendah, 50% sampai 75% baik, 75% hingga 100% sangat baik. Dan dapat dikatakan bahwa siswa merespon baik pada model problem-based learning dengan teknik river of life ini. Kemudian ini adalah angket respon guru yang mana rata-rata guru merespon itu 80% dan dapat dikatakan guru merespon sangat baik pada model problem-based learning dengan teknik river of life. Kemudian untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga mengenai efektivitas penggunaan model problem-based learning dengan teknik river of life dalam pembelajaran menulis teks narasi cerita fantasi, dilihat dari peningkatan kemampuan menulis siswa. Nilai rata-rata pada pretestnya itu sebesar 40,00 dan pada posttest sebesar 76,41. Yang mana adanya peningkatan pada siklus pertama dan siklus kedua sebesar 36,41 dan N-gain sebesar 0,60 yang dapat diinterpretasikan jika kurang dari 0,30 itu rendah, 0,30 hingga 0,70 itu sedang, 0,70 hingga 1,00 itu tinggi. Pada penelitian ini N-gain 0,60 yang dapat dikatakan efektivitasnya itu sedang. Dengan nilai tertinggi pada pretestnya itu 80 dan pada posttestnya itu 90 dan nilai terendah pada pretestnya itu 27 dan pada posttestnya itu 51. Dapat dikatakan bahwa penggunaan model problem-based learning dengan teknik river of life dalam pembelajaran menulis teks narasi cerita fantasi memiliki potensi yang cukup baik dalam keefektivitasan terhadap hasil belajar siswa. Kemudian dilihat dari ketuntasan belajar siswa, pada pretest 1 orang tuntas dan 18 orang tidak tuntas dengan jumlah siswa sebanyak 19. Dan pada posttest 16 orang tuntas dan 3 orang tidak tuntas dengan jumlah siswa 19. Persentasenya itu pada pretest yang tuntas 5% dan tidak tuntas 95%, pada posttest yang tuntas 84% dan yang tidak tuntas 16%. Terdapat peningkatan yang signifikan dari rata-rata nilai pretest dan posttest ini dengan sebanyak 16 responden atau 84% siswa itu tuntas dalam belajar. Simpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, proses penerapan model problem-based learning dengan teknik river of life dalam pembelajaran menulis teks narasi cerita fantasi di kelas 7 MTS Arkusatul Ulum, semua kegiatan terpenuhi dan berjalan dengan baik. Yang kedua, penggunaan model problem-based learning dengan teknik river of life dalam pembelajaran menulis teks narasi cerita fantasi mendapatkan respon baik dari siswa dan guru. Yang ketiga, penggunaan model problem-based learning dengan teknik river of life dalam pembelajaran menulis teks narasi cerita fantasi cukup efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa, terbukti dari adanya peningkatan 36,41 dan 84% siswa tuntas dalam belajar. Sekian yang dapat saya paparkan pada penelitian skripsi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.